Selanjutnya ke perkalian. Perkalian bilangan pecahan. Untuk meracik suatu ramuan obat, seorang apoteker menuang 1/2 liter atau setengah liter cairan X setiap 1 jam selama 5 jam. Berapa liter kandungan cairan X dalam ramuan obat tersebut? Nah, ini ramuannya. Oke. Alternatif penyelesaiannya. Permasalahan tersebut bisa ditulis 1/2 dikali 5. Nah, 1/2 dikali 5 itu sama juga dengan 1/2. Nah, kok bisa 1/2? Nah, begini. 1 dikali 5 dibagi 2. 1 kali 5, 5. 5 dibagi 2 dapatnya 1/2. Jadi banyak kandungan cairan X dalam ramuan obat tersebut adalah 2,5 liter. Nah, contoh yang kedua, seorang apoteker ingin mengambil 1/2 dari cairan Y. Jika tadi X, ini Y yang ada di dalam botol. Jika banyak cairan dalam botol adalah 4/5 bagian, tentukan banyak cairan yang diambil oleh apoteker tersebut. Nah, jika tadi ini akan menuang, setiap 1 jam sekali menuang, ini akan mengambil, ya, jadi diambil sama dia. Bentuk permasalahan tersebut dapat diubah menjadi 1/2 bagian dari 4/5 cairan Y dalam botol. Jika dituliskan dalam perkalian, berarti 1/2 dikali 4/5. 1/2 dikali 4/5. Nah, 1 dikali 4, ya, 2 dikali 5. Hasilnya 4/10. Oke, kita ke pembagian, ya, pembagian bilangan pecahan. Pembagian bilangan pecahan ada oleh bilangan bulat. Jika A per B adalah bilangan pecahan dengan C adalah bilangan bulat, maka akan berlaku A per B dibagi C sama dengan A per B dikali C. Oke, contohnya, seorang apoteker mempunyai 1/3 gelas cairan kimia. Jika cairan tersebut akan dibagi menjadi 2 gelas secara merata, maka masing-masing gelas terisi berapa bagian? Nah, dia punya 1/3 gelas, ya kan? Nah, akan dia bagi menjadi 2 gelas, ya. Jadi setiap gelasnya itu isinya akan berapa? Alternatif penyelesaian. Mula-mula dia punya 1 gelas, ya. 1 gelas yang isinya 1/3 gelas, ya, isi airnya. Nah, dia akan bagi 1/3 gelas ini menjadi 2 gelas lagi, atau dia akan bagi 2. Nah, bagi menjadi 1/6 gelas, ya. Terus 1/6 gelas. Nah, jadi 1/3 jika dibagi ke dalam 2 gelas, hasilnya akan 1/6 gelas dan 1/6 gelas. Dari ilustrasi di atas terlihat bahwa masing-masing gelas terisi 1/6 bagian, sehingga kita bisa tuliskan 1/3 dibagi 2 sama dengan 1/6.
6 ya. Jika kita masukkan rumusnya, berarti rumus ini kita masukkan A per B dibagi C sama dengan A per B dikali C. Benar enggak? 1/3 dibagi 2 sama dengan 1/3 dikali 2. 1 berarti per 6. 3 dikali 2 6. Ini hasilnya sama. Oke, berikutnya pembagian bilangan pecahan oleh bilangan pecahan dengan penyebut sama. Nah, ini jika penyebutnya sama nih. Misal, jika A per B dan B per C adalah bilangan pecahan dengan B bukan bilangan 0, maka A per B dibagi dengan B per C sama dengan A per B. Contohnya 6/7 meter kayu papan akan dipotong-potong menjadi masing-masing 2/7 meter ya, jadi ada 6/7 kayu ya yang panjang akan dipotong dengan ukuran yang sama, yaitu 2/7 meter. Ada berapa bagian kayu yang akan dihasilkan? Nah, ini contoh kayunya ya, misalkan karena papan ya, ini panjangnya 6/7. Kita akan potong-potong 2/7-nya ya kan, 2/7 kan. Terus 2/7 lagi, 2/7. Oke. Dari ilustrasi di samping dapat dilihat bahwa 6/7 meter kayu papan dapat dipotong menjadi 3 potongan yang panjangnya masing-masing 2/7 meter. Ditulis 6/7 dibagi 2/7 ya sama dengan 6/7. Nah, di sini pembagian. Untuk menguraikan pembagian, kita akan lakukan perkalian ya, biar mudah. Jadi, kalau kita lakukan perkalian, yang depan ya, kita balik. Yang tadinya penyebut jadi pembilang, yang tadi pembilang jadi penyebut. Ini untuk yang di depan. Menjadi 6/2 ya kan. Ini 7 sama 7 kita coret habis ya kan, tinggal 6/2. 6/2 juga masih kita bisa kecilkan, sama-sama dibagi 2. 2-nya habis, tinggal 3. Oke. Selanjutnya pembagian bilangan bulat oleh bilangan pecahan. Untuk membagi bilangan bulat dengan bilangan pecahan, kita dapat mengubah bilangan tersebut menjadi pecahan senilai dengan penyebut sama dengan bilangan pecahan pembagi. Nah, jika A per B adalah bilangan pecahan dengan C adalah bilangan bulat dan A bukan sama dengan 0, maka C dibagi A per B sama dengan C per 1 dibagi A per B sama dengan B dikali C per B dibagi A per B, atau juga bisa B dikali C per A. Contohnya, seorang apoteker ingin membagi 1 gelas cairan kimia menjadi masing-masing 1/3 gelas. Ada berapa bagian yang didapatkan?
Jadi 1 gelas full ya akan dibagi menjadi masing-masing 1/3. Nah, ini 1 gelas full dapat diilustrasikan sebagai berikut. Nah, kan? Ini 1 gelas full ya. Kita akan bagi 1/3-nya. 1/3 1/3 kan? 1/3 lagi. Oke. Dari ilustrasi tersebut bahwa 1 gelas cairan kimia dapat dibagi menjadi 3 bagian yang berisi sama sebanyak 1/3 gelas. Oke. Berarti dituliskan 1 dibagi 1/3 sama dengan 3/3 dibagi 3/1 ya, sama dengan 3. Ini 1 gelas full jika dibagi dengan 1/3 itu akan mendapatkan 3 gelas yang sama. Oke, contoh lain ya. Tentukan hasil dari 1/2 dibagi 3/4. 1/2 dibagi 3/4 ini sama dengan 1/2 dikali dengan 4/3. Jadi ini kita balik ya, karena ini pembagian, kita rubah dulu ke perkalian. Merubah ke perkalian berarti yang di depan kita balik. Yang tadinya penyebut jadi pembilang, yang tadinya pembilang jadi penyebut. Ya, 1 kali 4, 4, 2 kali 3, 6. Nah, kita perkecil lagi menjadi 2/3. Selanjutnya, contoh, tentukan hasil dari 10/9 dibagi 1 2/3. Nah, oke, alternatif penyelesaian. 10/9 dibagi 1 2/3 ya kan, sehingga 10/9 dibagi 5/3. Kenapa di sini berubah menjadi 5 dan satunya hilang ya kan? 3 dikali 1 3 ditambah 2 5 ya kan, penyebutnya tetap. Oke. Terus menjadi 10/9 dikali 3/5. Ingat, ini pembagian, kita rubah dulu ke perkalian sehingga penyebutnya kita balik. Yang tadinya penyebut jadi pembilang, yang tadinya pembilang jadi penyebut. 10 kali 3 30, 9 kali 5 45. Nah, ini menjadi 6/9. 6/9 karena sama-sama kita bagi dengan 5. 30 dibagi 5 itu 6, 45 dibagi 5 itu 9. Masih bisa dikecilkan lagi ya, menjadi 2/3. 2/3 berarti sama-sama kita bagi dengan 3. Ya, 6 bagi 3 2, 9 bagi 3 3. Contoh selanjutnya, tentukan hasil dari 2/25 dibagi 6/10 dibagi lagi 5/9. Ini pembagiannya ada 2 nih. 2/5 dibagi 6/10 dibagi 5/9. Oke. Yang pertama kita selesaikan dulu nih ya. Kita selesaikan dulu salah satunya yang mana ya kan? Di sini 2/25 dikali dengan 10/6. Nah, ini berarti kita rubah dulu menjadi perkalian.
yang tadinya penyebut menjadi pembilang, yang tadinya pembilang jadi penyebut. Ya kan, lakukan dulu. Setelah ini 2 dikali 10 20, 25 dikali 6 150. Nah, berarti 20 per 150 dikali 9 per 6. 9 per 6 asalnya dari sini. Lakukan perkalian. 20 dikali 9 180, 150 dikali 5 700. Hingga sama-sama ini kita bagi menjadi 18 per 75. 18 per 75 bisa diperkecil lagi, yaitu 6 per 25. Baik, sampai di sini ya materi kita tentang pecahan. Terima kasih, dan Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.